Pemirsa, jumpa lagi dalam Ngopi bersama Asep Tapib di PJTP Jabar Pisan. Ya. Kita lanjutkan tadi tentang uang ya, yang ternyata dengan uang orang itu bisa ada masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Tinggal memilih, jalurnya sudah diberikan. Ya, Allah sudah memberikan. Ya, hak dan batil itu jelas adanya ya. Dan kita lanjutkan. Nah, Kang, kan tadi yang gaji besar, Sunama kan bagusnya seetik mahi, lobanya esa. Tapi kenyataannya seetik teu mahi, lobatanya esa. Nah, itu akhirnya ya itu tadi yang banyak pakai baju oranye itu, tangkap KPK itu. Padahal itu gajinya kan besar sekali. Mobil dikasih, rumah dikasih, listrik dibayarin, telepon dibayarin ya. Bahkan ada supirnya dan seterusnya. Tapi masih merasa kurang. Apakah ini ada kaitannya dengan lifestyle, gaya hidup gitu? Iya. Ada, sangat ada. Saya mendapatkan nasihat dari seorang guru. Guru saya mengatakan, "Nak, uang itu cukup kalau dipakai hidup. Dan dia tidak akan cukup kalau dipakai untuk membiayai gaya hidup." Nah, gitu. Ini nasihat ini keren. Keren itu. Keren. Dicatat nanti. Boleh nanti jadi quote pemirsa ya. Diulangi. Jadi uang itu cukup jika kita menggunakannya hanya untuk hidup. Dan kita kan hanya untuk hidup. Iya. Tapi dia tidak akan cukup ketika dipakai untuk membiayai gaya hidup. Apalagi kalau loba gaya. Loba gaya. Jadi memang kan humus pisakannya begitu. Semakin loba gaya. Jadi gaya itu berbanding lurus dengan penampang. Jadi semakin besar penampang, semakin besar gaya. Jadi lamun nampangna semakin banyak semakin banyak gaya, berarti semakin banyak penampang yang harus ditampung gitu. Makanya jangan banyak gaya gitu ya. Cukuplah gayanya gaya hidup kita aja yang sederhana, yang enak gitu, yang tentu kita guyup dengan yang lainnya. Nah, ini juga salah satu kaitannya mengapa kemudian orang tidak merasa cukup dan kemudian dia melakukan hal-hal yang di luar nurul muncul kayak namanya gitu. Jadi ketika mereka membutuhkan uang untuk sebuah gaya itu bukan hanya gaya gaya makan, gaya tidur, tapi gaya yang semuanya harus stylish gitu. Baju harus yang branded gitu kan. Terus kemudian tas, pakaian harus branded. Kalau tidur di tempat hotelnya minimal pakai standar bintang 7 gitu kan. Ya ini kan jadi akhirnya dia membuat standarisasi yang padahal ketika dia misalnya tidur di tempat tidur yang tidak terlalu mahal gitu kan, dia mesti tetap bisa tidur. Ini kan kaitannya dengan gaya. Nah, untuk membiayai itulah yang berat. Padahal tidur itu kan cuma sebentar gitu. Bagaimana kita bisa mencoba untuk melakukan itu. Dan ketika gayanya sudah naik, yang paling susah itu adalah menurunkan gaya hidup itu. Sehingga akan butuh ketergantungan. Ini lagi-lagi kembali kepada how to manage your financial management. Jadi bagaimana memanage keuangan kita. Karena kalau kita mau jujur, setiap orang itu kalau dia berpikir dengan waras gitu ya, semua orang pasti akan dan harus menjadi seorang yang cerdas secara finansial. Bukan cerdas secara akademik saja ya. Cerdas secara spiritual saja. Tapi juga cerdas secara keuangan. Nah, bagaimana orang yang cerdas secara keuangan? Rumusnya sederhana. Orang yang cerdas keuangan itu adalah pengeluaran pendapatan dibagi dengan pengeluaran itu harus lebih dari 1. Pendapatan 10 juta, pengeluaran 8 juta. Nilainya jadi 1, sekian. Berarti orang ini cerdas. Tapi kalau pendapatan 10 juta, pengeluaran 12 juta, itu kan minus 0, hasilnya 0, dia tidak cerdas. Artinya ada defisit yang harus dia tutup dan itulah sumber dari masalah yang tadi itu. Jadi karena untuk memenuhi gaya hidup itu, supaya karena loba gaya, maka loba pengeluaran juga. Jadi loba biaya. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Memang itu memang sudah gaya hidup nih. Termasuk tadi ganti model ya. Misalnya HP, datang yang baru, pengen ganti terus gitu. Padahal itu pekerjaan kapitalis ya. Maka dibikin datang model yang baru, pengen ganti ya. Kalau saya ini udah bertahun-tahun nggak ganti-ganti ya. iPhone saya masih iPhone 7, walaupun sekarang udah 14, udah nggak ganti. Itu pun dikasih orang. Masya Allah, berkah berarti. Nah itu berkah. Gitu. Kalau beli sendiri udah
males gitu kan. Ngapain juga gitu ngapain kalau juga. masih bisa dipakai. Gitu ya. Kadang-kadang kita kan suka melebihi ekspektasi kebutuhan. Itu kita harus memilah mana keinginan, mana kebutuhan. Kita harus melihat, membuat daftar kebutuhan. Nah, kesampingkan dulu daftar keinginan. Karena tentu saja yang kita inginkan itu belum tentu kita butuhkan. Betul. Tapi kalau kita membuat daftar kebutuhan, pasti kebutuhan itu yang kita inginkan. Namun, misalkan beas itunya daftar kebutuhan itu. Bukan mah sandang pangan papan pokok ya. Nu sekunder tersier mah itulah tidak daftar prioritas. keinginan. Nah, daftar keinginan ini bisa dilakukan ketika kita sudah memiliki kelebihan tertentu dan kelebihan itu tidak melebihi dari pendapatannya. Biar kita tetap cerdas gitu. Ini ngomong soal keinginan dan kebutuhan. Dalam doa yang kita ungkapkan keinginan atau kebutuhan sih? Kebutuhan. Begitu ya? Betul. Harusnya kebutuhan. Harusnya. Sebenarnya kan keinginan saja ke Allah mah. Nanti Allah memberikan kita sesuai kebutuhan. Dan kadang-kadang kita tuh pengennya begini. Keinginannya. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Saya melihat bukan kekuatan yang dibutuhkan oleh kita. Gitu. Tapi Allah itu pasti akan memberikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, betul. Butuhnya segini, ya kasih segini. Iya. Nah, ketika kita menginginkan lebih, mintanya jangan minta keinginan, tapi ya Allah, saya punya kebutuhan. Kebutuhan saya begini, begini, begini. Kalau engkau memberikan lebih, itulah yang hamba minta. Itu sebetulnya. Gitu. Iya, begitu. Jadi Allah itu jangankan yang soal kebutuhan ya, beban pun tidak akan Allah timpakan kalau dia tidak kuat menerimanya. Tidak sesuai dengan kemampuan umatnya, ya, makhluknya. Betul. Begitupun keinginan itu nggak akan dikasih kalau keinginan itu akan merusak. Betul. Maka dia akan sesuai kebutuhan. Ada, misalnya saya ingin punya yak misalnya, perahu pesiar yang mahal itu ya. Allah nggak akan ngasih, karena saya hidupnya di Cingisen, nggak ada laut. Buat apa coba sama itu? Betul. Allah pasti ngasihnya ke saya motor. Ya. Motornya pun motor trail. Kenapa? Karena jalannya masih sawah. Becek gitu kan seperti itu. Nah, itu kebutuhan. Nah, jadi Allah itu sudah tahu kebutuhan dan tingkatnya. Dan kemampuan kita ketika diberi lebih, nanti bisa-bisa jadi maksiat. Tadi itu kan, kalau dilihat harta lebih, nah, dipakai cari-cari yang lain gitu kan. Itu juga di situ ada unsur keberkahan kan. Nah, itu di situ ada unsur. Ketika kita lebih dan kelebihannya itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan yang memberinya, maka kelebihan itu bisa menjadi mencelakakan kita. Jadi tidak berkah, malah jadi musibah ya. Oke, kita lanjutkan di segmen terakhir nanti ya, untuk memberi kesempatan kepada yang mau lewat. Silakan yang mau lewat.